Sebelumnya aku Ivani Delia Putri sebagai ketua. Di sini aku Aleka Syafira Putri sebagai anggota. Di sini aku Alia Zahra Lukman sebagai anggota. Di sini aku Tasya Putri Sopandi sebagai anggota. Di sini aku Fida Syahida sebagai anggota. Halo guys, di sini aku akan menjelaskan materi di chapter 6 yaitu tentang debatable resource allocation. Nah, di materi ini yaitu ada 3 konsep yang digunakan untuk mengklasifikasi stok sumber daya yang dapat habis. Yang pertama itu ada cadangan saat ini. Nah, cadangan saat ini yaitu sumber daya yang diketahui yang dapat diekstraksi secara menguntungkan pada harga saat ini. Yang kedua itu ada cadangan potensial. Nah, cadangan potensial ini tuh bergantung pada harga yang bersedia dibayar masyarakat untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Yang ketiga itu ada sumber daya abadi atau the research endorsement, yaitu mewakili keberadaan sumber daya yang ada di bumi. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan antara ketiga konsep tadi nih. Nah, ketika konsep itu dibuat, ada beberapa hal yang menjadi kesalahan. Yang pertama, ketika konsep tadi itu menggunakan data mengenai cadangan saat ini seolah-olah data tersebut mewakili data cadangan potensial maksimum. Yang kedua, yaitu ada berasumsi bahwa seluruh kekayaan sumber daya dapat disediakan sebagai cadangan potensial dengan harga yang bersedia dibayar oleh masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu ada sumber daya terbarukan. Nah, sumber daya terbarukan adalah sumber daya alam yang akan terisi kembali untuk menggantikan porsi yang terkuras akibat penggunaan dan konsumsi kita, baik melalui reproduksi alami ataupun proses berulang lainnya dalam jumlah waktu terbatas dalam skala waktu manusia. Nah, energi matahari, air, dan populasi biologis itu merupakan merupakan contohnya sumber daya yang terbarukan. Nah, setelah mengetahui informasi yang sudah disampaikan Ivoni, di sini aku menambahkan yaitu adanya model 2 periode yang ditinjau kembali nih teman-teman. Jadi apa sih? Nah, didefinisikan sebagai situasi dalam alokasi dalam 2 sumber periode, maka alokasi yang disampaikan di dalam sumber daya di sini dapat diekstra dengan biaya marginal konstan. Di mana caranya membagi 2 sumber daya tersebut adalah dengan dipengaruhi oleh biaya marginal konstan, biaya penggunaan marginal, dan juga tingkat diskonto. Nah, seperti yang kita tahu ya, sumber daya itu dapat habis dan juga dapat terbatas. Maka dari itu kita harus bisa mengelola dan juga memperhatikan bagaimana penggunaan sumber daya di sini agar bisa digunakan juga di masa depan yang akan datang. Setelah kita mengetahui cara juga definisinya sebagai model 2 periode ditinjau kembali, maka di sini aku juga akan menjelaskan ringkasnya nih. Jadi ringkasnya adalah model di sini menunjukkan adanya sumber daya alam yang terbatas dalam waktu ke waktu akan menimbulkan biaya marginal konstan yang dimana akan meningkatkan juga biaya marginal konstan dan penurunannya konsumsi pada saat ini. Nah, setelah kita mengetahui adanya model 2 periode yang ditinjau kembali, di sini aku akan menjelaskan tentang kasus biaya konstan periode N, di mana di sini adanya kasus biaya yang dapat perubahan dari model 2 periode yang sebelumnya disebutkan nih teman-teman, yaitu ada penyebaran alokasi sumber daya yang sangat besar di tahun-tahun kedepannya dan juga adanya peningkatan pasokan di sini. Nah, adapun dalam kasus ini biaya gangguan pengguna marginal di sini lebih efisien akan meningkatkan biaya marginal dan juga akan meningkatkan kontraksinya konstan. Nah, lalu setelah kita mengetahui ini, peningkatan biaya di sini mencerminkan adanya peningkatan kelangkaan. Oke, jadi di sini aku bakal ngebahas tentang transisi ke pengganti energi terbarukan. Jadi alokasi sumber daya yang efisien ketika ada sumber daya pengganti yang terbarukan dengan biaya marginal konstan. Pada dasarnya, ketika sumber daya yang habis tidak lagi tersedia, kita masih bisa beralih ke sumber daya terbarukan dengan biaya yang lebih rendah. Nah, contohnya dapat menggambarkan alokasi efisien minyak atau gas alam dengan pengganti tenaga surya atau angin. Misalnya, jika biaya
marginal sumber daya terbarukan adalah $6 per unit, sementara kemauan membayar maksimum adalah $8 per unit, transisi akan terjadi secara alami ketika biaya pengguna marginal dari sumber daya yang habis mencapai $6. Total biaya marginal untuk sumber daya yang habis dengan adanya pengganti sempurna sebesar $6 tidak akan pernah melebihi $6 karena masyarakat selalu dapat mengganti sumber daya terbarukan kapanpun sumber daya tersebut lebih murah. Di sini aku akan membahas biaya pengguna marginal. Apa sih biaya pengguna marginal itu? Biaya pengguna marginal itu adalah biaya peluang yang mencerminkan hilangnya manfaat marginal di masa depan. Nah, biaya pengguna marginal ini meningkat ketika biaya ekstraksi marginal itu konstan dan jumlah kumulatifnya sama dengan pasokan yang tersedia. Terus biaya pengguna marginal ini tuh turun ketika biaya ekstraksi marginal meningkat dan jumlah kumulatifnya tergantung dengan hubungan antara fungsi biaya ekstraksi marginal dan biaya penggantinya. Nah, dengan terbatasnya sumber daya saat ini, penurunan biaya marginal total itu hanya bersifat sementara karena pada dasarnya biaya tersebut harus meningkat. Nah, selanjutnya total biaya marginal sumber daya yang sebenarnya tuh bisa turun seiring berjalannya waktu jika sifat kemajuan teknologi itu bersifat mengurangi biaya menjadi begitu kuat sehingga biaya marginal ekstraksi itu menurun. Nah, selanjutnya struktur hak milik yang sesuai. Karena hak milik mengatur sumber daya alam mempunyai karakteristik eksklusivitas, transferabilitas, dan penegakan hukum. Pasar itu tempat sumber daya diperjualbelikan dengan mempertimbangkan biaya marginal pengguna produsen, memaksimalkan keuntungan dengan bertindak efisien. Dan pembahasan terakhir ada biaya lingkungan. Nah, biaya lingkungan ini tuh sangat penting secara empiris dan konseptual karena merupakan salah satu jembatan antara bidang ekonomi sumber daya dan bidang ekonomi lingkungan. Misalnya ekstraksi sumber daya yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak tercermin secara memadai dalam biaya yang dihadapi oleh perusahaan ekstraksi. Nah, hal ini tuh merupakan biaya eksternal. Biaya yang digunakan untuk mengeluarkan sumber daya dari dalam tanah serta pemrosesan dan pengirimannya ditanggung oleh pemilik sumber daya dan mempertimbangkan perhitungan berapa banyak ekstrak dan dipertimbangkan dalam perhitungan seberapa banyak sumber daya yang diekstraksi. Namun, kerusakan lingkungan tidak ditanggung oleh pemilik dan jika tidak ada upaya dari luar untuk menginternalisasi, biaya eksternal tersebut biasanya tidak akan menjadi bagian dari keputusan ekstraksi. Jika tidak adanya biaya lingkungan hidup, ketika struktur hak kepemilikan terdefinisi dengan baik, alokasi pasar atas sumber daya yang habis dapat menjadi efisien. Nah, dalam hal ini, maksimalisasi keuntungan dan efisiensi dapat sejalan. Namun, ketika ekstraksi sumber daya menimbulkan dampak lingkungan eksternal, umumnya alokasi pasar tidak efisien. Harga pasar sumber daya akan menjadi lebih rendah dan tingkat ekstraksi akan berlebihan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.